Ya, bismillah. Jadi di sini mau ngejelasin tentang tugasnya dari itu. Habis itu di sini tugas pertama kan kita disuruh jelasin tentang operator aritmatika. Jadi kita buka aja aritmatikanya. Nah, di sini kan kita udah bikin nih. Di sini kan, nih kita kasih satu belajar aritmatika. Di sini kan kita buka dulu ya. Enggak usah ntar aja. Nah, di sini kita buat style H2, kita kasih style, color, ID-nya arit. Nah, di aritmatika tuh kan ada ini ya, ada pertama tuh ada operator unary. Jadi kita di sini ada operator aritmatika, ada augment, assignment tuh. Nah, jadi kalau sepahamku, jadi gini, kalau operasi aritmatika itu kan kita di sini ini ya, pertama kan aritnya ini kan. Nah, di sini kita tuh kayak ini loh, pakai script. Nah, dalam script ini kita kasih variabel A. Contohnya kita kasih variabel A 2. Nah, variabel B-nya 3. Nah, operator aritmatika tuh kayak ini loh, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini. Jadi misalkan gini, kan kita udah bikin var kan. Nah, habis itu setelah kita bikin var AB yang 2 sama 3 ini, kita mau bikin nih var C itu penjumlahan dari A dan B. Berarti kan kalau misalkan dibilang kalau misalkan var C sama dengan penjumlahan dari A dan B, berarti kan kayak var C itu hasil dari penjumlahan dari 2 dan 3 kan, berarti kan hasilnya 5. Nah, kalau misalkan kita bikin kayak gini lagi, berarti kan kayak sebuah turunan ini. Jadi kayak setelah hasil ini masuk ke sini, habis itu didata sama ini turun, terus sampai kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan dibilang, ini kan setelah tadi 2 tambah 3 kan 5. Nah, 5 dimasukkan ke sini kan berarti kan 5 dikurangi 1 kan berarti 4. Nah, 5 dikali 2 itu kan sama dengan 5 dikali 2 kan sama dengan 10. 10 ditambah 10 ditambah 6 kan 16, habis kan dibagi kan. Dibagi. Nah, kalau misalkan kita buka di sini. Nah, ini kan karena tadi kita lihatnya yang ini ya, karena kan udah kita kasih style kan berarti kan yang ungu kan. Nah, ini kan yang ungu nih. Hasilnya kan ini kan. Jadi kayak ini loh, kayak cuma tinggal hasil dari ini, habis itu kayak kita kasih ininya aja, kayak kasih operatornya kan di sini kan. Kayak harus tambah atau dikali. Nah, di sini kan kita kasih variabel C ini, variabel J itu C, berarti variabel J ini hasilnya adalah C-nya ini, hasil dari ini kan. Nah, kita pengen J sama dengan C ditambah 50, berarti kayak si hasil J ini adalah hasil dari C yang kita udah bikin ini, itu ditambah 50 kan. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini kan Suno. Nah, Suno ini kita pengennya tuh kayak hasil dari J dikurangi 10. Jadi kayak hasil dari ini, C yang udah kita tambah 50 tadi, itu kan hasilnya ini berarti. Nah, itu kita kurangi 10. Hasilnya tuh kan ini. Nah, cara ngeluarinnya tuh kita pakai ini loh. Kita pakai dokumen element by ID. Habis itu ID-nya kita masukkan kan, karena di sini kita tulis ID-nya Arit. Nah, kita kan manggilnya Suno nih. Nah, sedangkan di sini kan udah masuk ke augmented assignment. Ini kan nyambung nih kan. Nah, augmented assignment itu sebenarnya sama kayak operator aritmatika. Cuma kalau misalkan operator aritmatika kan kayak harus dijabarin dulu kan. Nah, kalau misalkan augmented assignment itu kayak langsung aja gitu loh. Kita pengen ditambah, ya udah langsung ditambah gini aja. Suno kan ini kan hasil dari ini kan berarti. Nah, berarti kita masukin hasil ini di Suno, di variabel Suno, kita tambah sama dengan 20. Jadi hasilnya ini. Kalau misalkan kita di sini pengen dikurangi, ya udah kita ganti aja di sini dikurangi gitu. Nanti hasilnya bakal berubah gitu kan. Nah, kalau misalkan operator unary itu kayak misalkan gini, ini kita bikin variabel let f sama dengan plus 5. Jadi kalau misalkan kita plus, yaudah plus. Kalau misalkan kita pengennya min, yaudah min kan. Nah, jadi kan di sana ada f min sama f plus plus. Nah, tanda min sama plus di akhir itu tuh tandanya tuh hitungannya 1. Jadi kalau misalkan dijabarin f sama dengan plus 1, ini kan 1. Nah, berarti kalau misalkan f min berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau misalkan f plus plus berarti kan setelah hasil turunan dari ini kan, berarti kan
ini apa namanya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya manggilnya sama kayak tadi, kita manggil di sini kan variabelnya f. Makanya hasilnya 5. Kenapa? Karena ini kan plus 5 nih. Plus 5 dikurangi 1 kan berarti kan plus 4. Nah, plus 4 ditambah 1 sama dengan 5. Gitu. Yang kedua, operator logika. Nah, di sini operator logika tuh ada 3, dandan, garis 2 sama negasi. Nah, di sini dijelasin kalau misalkan dandan itu selama data true dan false, maka hasilnya kan false. Nah, jadi ini. Nah, gini nih. Kan kita di sini udah bikin variabel kan, ada variabel. Nah, kita pertama kan di sini pakai var. Var-nya pertama kita bikin username. Username-nya Jamin, emailnya jamin@gmail.com, passwordnya Jeno. Ini sepahamku ya, karena kita di sini kan awalnya sudah bikin H2, kita kasih style, habis itu ID-nya kan logika. Nah, tadi kan disebutin kalau misalkan dan tuh selama ada data yang true, maka dan false, maka hasilnya kan false. Jadi kayak misalkan di sini kita kasih nih, if jika email garis 3. Nah, garis 3 nanti bakal dijelasin nanti Jamin dan password Jenoy. Ini tuh kayak ini loh, ini coba. Nah, Jeno. Berarti kan nanti kan kita pengennya hasil pertama itu kan if-nya hasilnya login berhasil. Nah, di else-nya itu kan login gagal kan. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah, ini kan login gagal. Kenapa? Karena ini, jadi kan dia bilangin dan itu selama ada data yang true dan false, maka hasilnya kan bakal false, kayak bakal gagal gitu loh. Jadi kayak ini kan benar nih, jamin@gmail.com, ini kan benar. Nah, tapi kan ini kan juga benar kan. Jadi kita di sini coba kasih Jenoy. Nah, kan login tetap gagal kan, karena walaupun emailnya benar dan passwordnya apa namanya salah, itu hasilnya bakal tetap false gitu. Habis itu ini yang kedua. Bentar. Yang kedua ini kita Nah, yang kedua. Nah, di sini ada garis 2. Selama masih ada data yang true, maka hasilnya bakal true. Nah, di sini kan kita pakai username sama kayak tadi kan, username Jamin, emailnya jamin@gmail.com, passwordnya Jeno. Nah, kita kasih var hasilkan di sini. Nah, if email Jamin dan passwordnya Jeno itu kan login berhasil, else-nya login gagal. Di sini kan dijelasin kalau misalkan selama masih ada data yang true, maka hasilnya true. Jadi di sini kita coba bikin, saya bakal lihat. Oh, karena ini ya. Oh iya. Matiin dulu. Nah, kan login berhasil kan. Kenapa? Padahal kan ini kan password salah kan. Harusnya kan Jeno bukan Jenoy. Tapi karena di sini pakai dandan, ini kan dandan itu kan selama masih ada data yang benar, ada data yang true. Yang true kan di sini kan berarti kan posisinya emailnya kan, emailnya true tapi passwordnya false. Nah, di sini selama ada data yang true maka hasilnya tetap true, maka di sini keluarnya login berhasil gitu. Nah,
Sedangkan di sini ada negasi. Negasi itu munafik, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Jadi misalkan ini kita udah bikin var username, var email, var password sama var hasil kan. Nah, di sini kan kita pakai if jika email Jamin dan passwordnya Jeno. Itu kan hasil pertama if-nya kan login berhasil sama else-nya kan login gagal kan. Nah, kalau misalkan dipikir secara logika, itu kan emailnya true, passwordnya juga true. Tapi karena di sini kita pakai negasi, yang mana posisinya negasi itu adalah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu berarti yang keluar bakal login gagal. Kalau misalkan kita ilangin ininya, negasinya, dia bakal keluarnya ya itu login berhasil gitu. Itu Nah, selanjutnya ada perbandingan. Nah, perbandingan itu kan kalau misalkan dari namanya kan perbandingan, berarti kan harus ada sesuatu yang dibandingkan kan. Nah, jadi di sini kita pakai H2, kita ada tulis H1 di sini kan, H2-nya kita kasih style ungu, habis itu ID-nya kan banding. Nah, di sini kita coba buat ini dulu deh. Ini kita kita komen dulu ini. Kita buka yang ini. Nah, di sini kan kita bikin var A sama dengan 20, var B sama dengan 40. Nah, ini kan berarti kan harus ada yang dibandingkan kan. Nah, yang pertama tuh ada lebih besar, lebih kecil, sama lebih besar sama dengan, sama lebih kecil, lebih kecil sama dengan, sama lebih besar sama dengan. Nah, kita pertama yang lebih besar dulu. Nah, jadi yang lebih besar tuh kayak ini loh. Ini kan if. Habis itu kita masukin nih variabel A. Kan kita pengennya nih variabel A kan 20, berarti variabel A lebih besar daripada variabel B. Nah, kita di sini kasih kurung kurawal. Kita pakai dokumen .getElement by ID. ID-nya kan banding tadi. Nah, habis itu di if pertama itu kita makanya hasil benar karena if itu selalu jawaban pertama itu selalu benar. Nah, di else-nya kita masukin banding dengan hasil salah, dengan pengeluaran salah gitu kan. Nah, kalau misalkan dilihat di sini kan kita A lebih besar sama dengan B. Berarti kalau misalkan dilihat di sini 20 lebih besar sama dengan 40. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah, hasil salah karena ya 20 tuh lebih kecil daripada 40. Maka dia bakal ngeluarin yang hasil salah gitu. Nah, jadi di sini kita komen lagi. Kita buka yang ini. Nah, di sini ada buat yang ini tadi, ini sama aja buat penggunaan yang ini, yang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan tuh sama kayak gini. Jadi kita lanjut buat yang sama dengan 2 kali. Nah, ini sama dengan 2 kali ini, kalau nilai dan tipe data sama atau beda, maka hasilnya tuh bakal true. Jadi kayak di sini nih. Di sini kan ada variabel C 60, variabel D-nya 50. Ini kan sama-sama number kan, tapi angkanya beda. Nah, di sini coba deh kita kasih if sama dengan C sama dengan 2 kali D. Nah, habis itu kita kasih di sini kurung kurawal, kita panggil dokumen element get element by ID, banding pakai ID-nya tadi. Inner pertama, kita pengeluarannya sama. Habis itu di else-nya itu keluarnya tidak sama kan. Nah, di sini kan dibilang kalau misalkan nilai dan tipe data sama atau beda, hasilnya true. Nah, coba di sini kita kasih ini dulu deh. Nah, hasilnya kan tidak sama kan. Ya pokoknya kalau misalkan yang garis 2 ini mau nilai sama atau tipe data nilai atau tipe data sama atau beda tuh hasilnya bakal true. Nah, kalau misalkan yang garis 3 ini nilai sama tapi tipe data beda, maka hasilnya bakal false.
Sini. Coba di sini kita kasih sama dengan. Nah, ini kan tidak sama ya. Seharusnya tadi sama ini. Ya gitu. Pokoknya ya. Saya paham kok, cuma emang kadang-kadang. Nah, di sini ada negasi sama dengan negasi sama dengan 2 kali. Tadi kan yang di awal kan tadi udah jelasin kalau negasi itu kan mengingkari. Yang harusnya benar tapi keluarnya bakal salah. Nah, di sini kita kasih var C sama dengan 60, var D-nya 50. Nah, kalau misalkan dilihat kan ini kan ini ya. C sama D. Ya, yang di F-nya kita keluarnya sama, di else-nya keluarnya tidak sama kan kita pengennya. Nah, kalau misalkan dipikir C sama dengan D, 60 sama dengan 50, itu kan enggak mungkin kan, pada harusnya kan 60 lebih besar daripada 50 kan. Berarti harusnya kalau misalkan dipikir secara logika, itu kan yang keluarnya kan tidak sama. Tapi karena kita kasih negasi di sini, yang mana dia adalah mengingkari, dia bakal keluarnya sama. Karena dia kayak, ya gitulah bohong. Kalau misalkan kita hilangin ininya, negasinya, sama. Ya, ini gitulah karena dia ada ada negasinya, maka harusnya itu tidak sama gitu. Oke, selanjutnya data objek. Nah, data objek di sini kan kita makanya yang di ini ya, yang di luar kan ya. Jadi kita di sini bikin dulu kan data objek. Nah, di sini kita kita bikin H1, belajar data objek pada JavaScript. Nah, kita kasih H2, kita kasih style, text shadow. Text shadow ini kan buat ini ya, buat apa namanya? Buat apa sih? Buat bayangan. Nah, di sini kita kasih gambarnya, kita kasih ID. ID-nya ada merek, rasa, ukuran, harga, deskripsi. Nah, kita kasih script, search, data object JS ini loh. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kita tuh bikin ini kan tadi. Habis itu kalau misalkan mau nyari, udah tinggal search, kita masukin data object ini, kita masuk ke data object. Nah, di sini kita pakai var-nya let. Nah, nama kita pakai sintak. Sintak tuh kayak buat ini loh, biar kita tuh bisa masukin banyak variabel di sini. Nah, di sini kita pakai milku sama coklat. Nah, kita di sini pakai cons. Consnya kan susu sama dengan kurung kurawal. Tadi kan pertama ini ya, apa namanya? Kita masukin ini loh, merek, rasa, ukuran ini, kita masukin ID-nya ini ke sini. Ke sini kita masukin ultra strawberry, ukurannya 300 mili, harganya 7.000 gitu. Nah, besok kita jangan lupa kita panggil pakai document.getElementById. ID-nya jangan lupa karena mereka ID-nya beda-beda gitu. Besok di sini pertama kan kita nih ya kita sama dengan susu nih kan, susu. Karena kita kan konsepnya susu kan di sini. Nah, habis itu kalau misalkan dilihat di hasilnya gimana tadi? Bentar. Nah, kan kayak gini kan. Sedangkan nah, gini. Pokoknya dia kayak gitu kan, tinggal dipanggil aja gitu. Nah, ini kalau misalkan nih kita pengen nulis ultra yang enak rasa strawberry itu gimana sih? Sedangkan kalau misalkan kita belajar sebelumnya kan kayak ini kan, kayak dikasih tanda plus, habis itu kita kasih kalimat, habis itu kita kasih gitu kan. Nah, itu caranya tuh kan kita di sini di deskripsinya. Di deskripsinya itu kita kasih function. Kita kasih function, jangan lupa kurung buka, kurung tutupnya, habis itu kita kasih kurung kurawal. Nah, kita masukin return tuh kayak seingatku buat kayak ngulang gitu loh. Habis itu kita pakai sini this titik merek. Kan di sini kan mereknya ultra kan. Nah, di sini kita kasih this titik merek.
merek. Nah, kita mau kasih kalimat nih. Berarti tinggal tambah, kasih tanda petik yang enak rasa. Dikata kasih plus lagi, kita panggil this titik rasa. Ini kita panggil, maka pas keluar ulta yang enak rasa stroberi. Jangan lupa nanti di sini kita manggilnya, di deskripsinya jangan lupa buat dikasih ini apa sih ya, ini loh tanda ini, manggil ini gitu. Jangan lupa di sininya juga dikasih ini biar bisa buat manggil ini, biar bisa manggil. Jadi jangan lupa dikasih titik merek, titik raksa pakai ID yang ini gitu. Lanjut ke perulangan. Jadi di perulangan ini kita masukin di sini pertama input. Inputnya kita pakai type-nya number. Habis itu kita kasih value. Habis itu value kosongin aja, ID-nya loop. Kita kasih ID-nya loop. Nah, di sini kita pengen pakainya button kan, di sini kan. Nah, kita bikin button nih. Button ada pertama tuh di perulangan tuh ada looping for, looping while, sama looping do while. Nah, di sini kita kasih on click biar bisa diklik. Nah, ini loh bisa nggak bisa diklik tapi, nah intinya bisa diklik. Nah, gitu. Gitulah intinya biar bisa diklik gitu. Nah, habis itu kita kasih style tadi kan, biar apa namanya buttonnya tuh bisa kayak berwarna gitu. Nah, jangan lupa di sini kita kasih biar bisa keluar tandanya di situ, kayak biar bisa keluar tulisannya maksudnya. Nih kan ada looking for gitu pokoknya. Nah, kita kasih di sini ID-nya looping. Kita jangan lupa kasih script. Nah, perulangan atau looping adalah proses perulangan suatu blok pernyataan sejumlah sebanyak yang diinginkan. Ada 3 perulangan, ada for, while, sama do while. Nah, di sini kita nyoba perulangan for dulu ya. Nah, perulangan for kita pakai function. Functionnya kan pertama kan looping for kan. Nah, di sini kita masukin var angka sama dengan document.element by id. ID-nya kan loop. Nah, jangan lupa disini kasih value. Nah, for sama dengan var i sama dengan kita bikin var i sama dengan 0. Nah, i itu lebih kecil daripada angka. Kita pakai di sini console log, var i-nya dimasukin, ditambah ini perulangan for. Karena kita pengen keluarnya tuh ada kata ini perulangan for-nya kan. Jangan lupa kita keluarinnya di document.element by id looping pakai id loopnya ini, loopingnya ini. Habis itu kita kasih angka, karena var-nya kan angka, kita pengen keluar di sana ada kata n hyphen-nya, berarti kita masukin di sini n hyphen. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kan hasilnya gini ya. Misalkan kita di sini masukin angka, ini kan di sini kan jelasinnya variabel i sama dengan 0, itu i lebih besar daripada angka. Coba kita di sini masukin 15. Nah, keluarlah 15 n hyphen. Tuh. Coba di sini. Tuh. Nah, kalau misalkan perulangan dual itu sama aja. Sebenarnya mereka tuh sama, cuma penulisannya gitu loh, kayak cara pengeluarannya aja yang beda. Nah, di sini ada function, kita pakai function looping while. Habis itu ada var angka 2, karena kita udah pakai angka 1 di sini kan nggak boleh sama kan. Kita pakai angka 2 sama dengan document.element by id, id-nya loop, kasih value jangan lupa. Habis itu var-nya i sama dengan 1. Kita kasih var di sini i sama dengan 1. Karena ini adalah perulangan while, kita masukin di sini while var i itu lebih kecil sama dengan angka.
Nih. Habis itu kita pakai konsolog var i, kita pengen nambahi di sini adalah perulangan while. Jadi kalau misalkan kita lihat di hasilnya, betul. Nah, misalkan di sini kita ketik di sini 15 lagi deh, males aku. Looking for. Nah, kita coba di sini bukanya di inspect. Bagian nggak selesai di sini, kita ganti aja di sini. Nah, keluarkan sampai 15. Mana hapus ini? Mana? Biarin. Nah, di sini kan kita keluarkan tadi, kita kan pengennya 15 kan, berarti keluar nih 1 ini perulangan while, 2 ini perulangan while, 3 ini perulangan while, sampai 15. Gitu. Nah, di sini ada perulangan do while. Sama aja. Jadi kita pakai di sini function looping do while, habis itu ada ininya jangan lupa, ada var-nya angka 3, dokumen elemen by id, id-nya loop, value, var i sama dengan 1, do konsolog itu sama dengan i-nya ini, kita kasih ini perulangan do while, habis itu while-nya i lebih kecil sama dengan angka. Jadi kalau misalkan kita buka di hasilnya kayak gini. Seperti ini. Ini perulangan 2, keluarkan 1, 2, 3, gitu. Gitu pokoknya. Nah, lanjut di percabangan. Percabangan atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Jadi itu kan ada 6 macam percabangan di JavaScript. Yang pertama ada if itu kalau ada suatu kondisi. Kalau if else ketika ada 2 kondisi. If else if ketika ada kondisinya lebih dari 2. Kalau switch case itu bentuk dari if else if, bisa banyak juga, tapi bentuknya itu beda, lebih singkat gitu loh. Kalau nested branching itu percabangan bersarang atau di dalam percabangan tuh ada cabang lagi. Kalau ternary itu konsep lain dari if else, juga punya 2 kondisi, itu ada benar ada salah. Nah, jadi di sini kita bikin dulu kan H1 percabangan if, kita kasih style ID-nya if. H1 lagi percabangan if else, kita kasih style ID-nya if else. H1 lagi ada percabangan if else if. Style ID-nya if else if. Habis itu kita kasih di sini ada H1 ada percabangan switch case, kita kasih style ID-nya switch case. Habis itu di sini kita kasih percabangan nested atau branching. H2-nya di sini ID-nya nested. Bukan jamin jantung ya. Kita buka di Chrome. Nah, percabangan if kita pertama belajar. Kita belajar ini ya. Kita cari nih, ini percabangan if.
Jadi percabangan if tuh gini loh. Kan di sini kan kita pakai var x. Kita di sini bikin var x sama dengan 10. If itu kalau misalkan diistilahkan tuh kayak jika gitu kan. Nah, kita di sini membuat suatu kayak apa istilahnya ya? Perjikaan. Ya itulah ya. Nah, jadi kan kalau misalkan diistilahkan berarti jika x atau var x ini itu lebih kecil daripada 5. Nah, di sini kita keluarin di sini dokumen element by id. ID-nya if, jangan lupa pakai .inner.html sama dengan x lebih besar daripada 5. Kalau misalkan kita lihat hasil di sini, jawabannya adalah x lebih besar daripada 5. Kenapa dia keluarnya itu? Karena kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya kita jelasin di if pertama itu hasilnya yang true. Jadi kalau misalkan nih kita masukin di sini kan benar kan x ini lebih besar dari 5 kan. Coba kalau misalkan di sini kita kasih 15. Nah, dia nggak keluar. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan ini. Karena kita kan pengennya ngeluarinnya x lebih besar daripada 5 kan kata-katanya. Sedangkan di sini kan rumusnya x lebih besar daripada 15. Sedangkan x-nya di sini 10. Berarti kalau misalkan dibilang kan berarti 10 lebih besar daripada 15. Salah. Karena emang 10 nggak lebih besar daripada 15. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ganti 5 lagi. Terus di sini kita cancel lagi. Nah, barulah dia keluar. Gitu. Kalau if else itu sama kayak if, cuma itu kayak ada dua variabel gitu loh. Ada dua yang dibandingkan. Misalkan gini, ini ada var y sama dengan 10, ada var z sama dengan 30. Nah, kita mau bikin perjikaan apa istilahnya? Udah gitu loh, pokoknya jika y var y itu lebih kecil sama dengan dari var z. Berarti kan saya kalau misalkan dibilang kan jika 10 lebih kecil sama dengan daripada 30. Nah, di sini if pertama kayak tadi kita bikin kayak gini. Jangan lupa ID-nya if else. Di sini karena hasilnya true istilahnya, berarti kan di sini y lebih kecil daripada z. Kan benar kan? Y lebih kecil daripada z. Nah, else-nya atau false-nya itu y lebih besar daripada z. Di hasilnya mengeluarkan y lebih kecil daripada z. Berarti dia ngambil yang pertama, jawaban pertama yang y lebih kecil daripada z. Kenapa? Karena memang karena memang 10 itu lebih kecil daripada 30. Coba kalau misalkan di sini kita ganti 50. Nah, di sini kita refresh. Ini lebih besar. Nah, keluarnya yang y lebih besar daripada z karena memang y itu lebih besar daripada 30. Kalau misalkan di sini kita kasih 30, apakah hasilnya? Adalah y lebih kecil daripada z. Kenapa? Karena di sini kita ada pakai sama dengan. Jadi kalau misalkan sama dengan itu kan dari 1 sampai angka 30-nya ini. Kalau misalkan nggak ada sama dengan ininya, ya udah berarti lebih kecil daripada 30, yaitu 29 begitu. Habis itu next percabangan if else if sama kayak if else cuma ya lebih banyak aja gitu loh kayak ini. Semakin turun gitu. Jadi kalau misalkan nih, ini kan ada nilai 90. Nah, jika nilai atau 90 ini lebih besar sama dengan 90, itu berarti nanti keluarnya bakal nilai A. Nah, else if nilai lebih besar daripada 75, itu nilainya B. Ya kita jangan turun-turun gitu loh. Nah, di sini kan nilai A ya. Kenapa? Ya karena emang udah bener dari awal aja gitu loh. Udah bener. Kalau misalkan salah dia bakal turun ke sini. Kalau misalkan salah dia turun ke sini gitu terus gitu sampai bawah gitu. Itu. Terus di sini ada percabangan ternary. Ternary itu kan versi singkat dari if else ya. If else kan tadi kan yang ada dua variabel tadi tuh kan. Nah, jadi misalnya gini, ada var
pertanyaan sama var jawaban. Nah, var pertanyaannya di prompt, apakah Jamin ganteng? Var jawabannya di sini masukin ini var pertanyaannya top uppercase tuh biar hurufnya tuh gede semua gitu loh. Habis itu di sini ada tanda kurung 2, tanda sama dengan 2 yang dimana kalau misalkan ada beda dari jenisnya itu pokoknya itu hasilnya bakal tetap true. Habis itu benar Jamin ganteng sama salah Jamin ganteng kok. Jadi kan ini kan versi singkatnya kan. Kalau misalkan di sini kan makanya if sama dengan ini. If else sama dengan ini. Sedangkan kalau misalkan di ternary itu kayak langsung jawabannya gitu loh, kayak langsung benar sama salah, udah gitu aja gitu. Jangan lupa di sini kita masukin documented element by ID, ID-nya ternary, inner HTML, itu manggil jawaban, var jawabannya. Habis itu di sini ada percabangan nested. Jadi di sini kita memasukkan coba nested branching ya. Jadi di sini ada percabangan nested. Di sini kita pakai var user. Nah, di dalam var user ini ada variabel lain kayak variabel email, kita masukkan emailnya, ada password, kita bikin passwordnya, ada name-nya, bikin name-nya, ada grupnya gitu. Nah, bisa di sini kita pakai function kan, function kita di sini kasih masuk. Masuk dari mana? Oh, dari sini, dari buttonnya ini masuknya. Habis itu kita pakai kurung kurawal. var email ini kan var emailnya itu kita panggilkan pakai dokumen .get element by id var id-nya email kita kasih value jangan lupa. Habis itu kita pakai var password. Di sini ada password value jangan lupa. Nah, di sini kita pakai if apabila user nih titik email itu kan buat manggil dan tadi tuh yang di pelajaran sebelumnya, pelajaran penjelasan sebelumnya. Nah, di sini kan pakai sama dengan 2 kali email. Nah, ini kayak buat ngecek gitu loh. Ngecek biasa gitu loh kayak oh udah sama belum gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita kayak pakai user password, user group. Grupnya kan NCT Dream. Ini kan. Habis itu location-nya replace kita di sini. Jadi kayak ini loh, location replace tuh kayak misalkan nanti kalau misalkan kita mau buka itu keluarnya di sini. Ini yang bakal keluar gitu, yang bakal saat kita klik itu bakal ini yang keluar nanti gitu. Nah, else-nya ada alert. Alert itu nanti bakal kayak keluar password salah sama di sini ada email salah. Alert tuh kalau nggak salah tuh kayak notifikasi gitu. Gitu. Misalnya ada percabangan Sweetcast itu var umum sama dengan prompt, masukkan nilai Anda. Oh, prompt ini kayak ini. Oh iya, paham. Nah, di sini cara pertama dan cara kedua yang belum dijelaskan ya. Kita yang ini aja. Kita pakai switch. Karena adalah percabangan Sweetcast ya. Kita pakai ID-nya switch. Habis itu di sini kita pakai true. Nah, case nilai lebih besar sama dengan 90. Nilai A, kita kan pakai pertama nih di sini nih. Nah, habis itu di sini kayak hasil sama dengan A. Dokumen element by ID, Sweetcast, ini sama hasil. Nah, ini kan sama kan sebelumnya. Ke bawahnya kan cuma bedanya cuma di case nilainya, angkanya sama di hasilnya. Jadi kayak ini loh, ini kan ada break nih. Breaknya kayak misalkan nih, ini kan kalau kita lihat hasilnya, kalau nggak salah ngambilnya di A kan. Kenapa? Karena ya udah true gitu kan. Udah true di sininya. Nah, break ini tuh kayak buat nge-stockin ini loh, biar nge-stock di sini aja, nggak ke bawah gitu. Kalau misalkan nggak ngikut-ngikut ke bawah gitu. Intinya gitu loh. Paham gak sih? Aku paham kok. Intinya gitu.
Nah, yang terakhir ini ada variabel. Variabel ini kita di sini jelasinnya variabel lokal sama variabel publik. Nah, variabel lokal itu kayak variabel yang dibatasi pada cakupan fungsi yang mendefinisikannya, jadi nggak bisa diakses di luar kan. Jadi kayak gini contohnya. Di sini kan kita ada bikin nih H2, di sini kan ada variabel lokal, kita pakai style, color, blue, violet, ID-nya kan lokal. Nah, di sini kita masuk nih. Kita bikin script, jangan lupa kita panggil dulu variabel lokal, ada variabel publik. Nah, kita kan pertama mau nyoba variabel lokal kan. Nah, maksud dari dia tuh kayak cuma bisa dibatasi, cuma bisa maksudnya cuma bisa diakses di dalam, nggak di luar. Itu kayak gini nih. Ini kan function, kita pakai function variabel lokal kan. Nah, kita pakai kurung kurawal, var kalimat sama cara kita manggilnya. Itu kan di dalam nih, masih di dalam satu function. Jadi kayak di dalam gitu loh, kayak dia tuh nggak bisa di luar, nggak bisa dimasukin ke sini, di luar sini tuh nggak bisa, karena emang dia tuh kan variabel lokal, jadi kayak cuma di dalam aja gitu. Nah, sedangkan ini ada variabel publik, coba dibedakan. Kalau misalkan variabel lokal itu kan cara kita manggilnya ini kan di dalam functionnya ini, sedangkan variabel publik kita bisa manggilnya itu di luar functionnya gitu. Bedanya cuma gitu aja. Kalau di sini ada contoh kedua, ada cons nama publik. Ini variabel global atau publik. Function cetak nama. Kita pakai fungsinya cetak nama. Kita pakai variabelnya let nama lokal. Ini variabel lokal. Ada function cetak nama lokal. Habis itu dokumen return nama lokal. Return cetak nama lokal. Oh gini. Nah, ini kan ini ya, lokal kan, karena dia manggilnya di dalam function. Sedangkan yang cetak nama yang ini, itu kan dia kan manggilnya di luar nih, di luar functionnya ini. Return kan buat pengulangan kan, ini kan di luar nih. Gitu, jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya, seperti apa? Ini var lokal, ini var global atau public gitu. Ini kayak ini kan let, cetak sama dengan cetak nama itu buat manggil. Ini juga buat manggil. Dokumen ini juga buat manggil nih, dokumen return public ini buat manggil juga gitu. Jadi bedanya cuma itu aja sih. Kalau misalkan yang lokal tuh cuma bisa diakses di dalam function, sedangkan yang public tuh dia bisa diakses di luar function gitu. Jadi ya sekian dari saya. Terima kasih.